Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Sabtu 14 Februari 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu kita siapkan hati kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Sungun hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ai Kristus do hangulua diau, jalalaba nang hamatean. Demikian firman Tuhan. Hidup dan mati untuk Kristus. Itu yang menjadi tema renungan kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penyataan hidup dan mati untuk Kristus merupakan sebuah pengakuan iman yang keluar dari hati yang paling dalam oleh Rasul Paulus. Sebagaimana tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 21 nas kita hari ini. Bagi Paulus, hidup bukan lagi tentang dirinya dan segala kebutuhannya, melainkan tentang Kristus yang berkarya di dalam dirinya. Bahkan kematian pun tidak ia takuti, karena baginya mati berarti bersama dengan Kristus. Inilah sikap iman yang lahir dari perjumpaan yang sungguh-sungguh luar biasa dengan Tuhan. Ketika Kristus menjadi pusat hidupnya, maka tidak ada lagi yang lebih berharga selain kesetiaan kepadanya. Paulus tidak menulis pengakuan ini dari tempat yang nyaman, jauh dari berbagai pergumulan dan ancaman. Justru ia menulisnya saat ia berada dalam penjara, dalam keadaan terbelenggu dan terancam. Namun penderitaan yang ia alami saat itu tidak memadamkan imannya. Justru di tengah keterbatasan seperti itulah imannya semakin nyata dan semakin kuat. Ia menunjukkan bahwa keadaan yang tidak menentukan kesetiaan seseorang kepada Tuhan. Orang yang hidup bagi Kristus tidak akan mudah goyah oleh berbagai situasi, tekanan yang ada yang dialami. Karena hatinya sudah tertambat pada pengharapan yang kekal dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian Paulus menjadi kekuatan bagi jemaat Filipi yang juga sedang menghadapi tantangan akan keimanan mereka. Mereka belajar bahwa mengikut Kristus bukan jalan tanpa penderitaan, akan tetapi jalan yang penuh dengan pergumulan, namun memiliki makna. Ketika hidup dipersembahkan bagi Kristus, setiap air mata, setiap luka yang dirasakan, dan setiap pergumulan yang dihadapi, semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Semua dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Iman yang teguh bukan berarti tanpa menghadapi masalah atau tantangan, akan tetapi percaya walau masalah datang silih berganti. Maka renungan ini mengajak kita untuk memeriksa kembali arah kehidupan kita. Apakah Kristus sungguh-sungguh menjadi pusat hidup kita? Ketika pergumulan datang, apakah kita tetap berdiri teguh atau mulai ragu dan mundur? Belajar dari Paulus untuk berkata dengan iman, hidupku adalah untuk Kristus,
dan jikapun harus menderita, aku tetap percaya kepadanya. Sebab hanya di dalam Kristuslah ada kekuatan, pengharapan, dan kemenangan yang sejati. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwasanya dasar iman kami kepada Kristus memberikan kekuatan, pengharapan bagi kami. Sekalipun tantangan, pergumulan kami hadapi, bahkan ancaman, hidup kami, mati kami adalah untuk Kristus. Maka tolonglah kami Tuhan menjalani hari-hari kehidupan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus kami telah berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Teriring salam dan juga doa ucapan selamat ulang tahun kepada Blesa Yovela Simarmata dari wilayah Kana dan David Hasiholan Fide Simamora dari wilayah Kana. Tuhan memberkati kita. Shalom. Marilah kita bernyanyi. Ku